Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini, tanggal 18 Juli 2023, kitab Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Perikopnya orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya. Jadi ini kitab Bilangan kembali menjelaskan bagaimana hukuman bagi orang yang melanggar ke-10 firman Tuhan, yang salah satu adalah tentang hari Sabat, sebagaimana dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan pada perikop ini satu kasus orang yang bekerja pada hari Sabat. Dan pada perikop ini juga yang memberi hukuman ya bukan Musa, bukan Harun, bukan juga segenap umat, tapi Tuhan sendiri yang memberikan hukuman itu. Yang dikatakan dalam ayat 35, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Nah, artinya bahwa begitu pentingnya sebetulnya hari Sabat itu bagi umat demi keselamatannya, gitu ya. Demi keselamatannya. Nah, pada hari ini orang yang tidak menguduskan hari Sabat ya tidak dihukum mati ya, tidak dihukum mati. Tapi ini mungkin akan menggambarkan bagaimana orang-orang yang kurang menghormati hari Sabat. Ya kalau kita sekarang hari Minggu lah untuk beribadah. Ya, dan dari semua anggota gereja ada 60% yang boleh dikatakan tidak mengindahkan hari Sabat oleh karena mereka tidak hadir di gereja. Ya secara fisik mungkin nggak mati gitu ya, tapi mungkin secara iman mereka inilah yang akan mati. Dan seperti kelompok hewan gitu ya, yang keluar dari kelompoknya itu, maka hewan ini akan sangat beresiko, akan diterkam hewan buas oleh karena dia memisahkan diri dari kelompoknya. Dan itulah yang akan terjadi gitu ya bagi umat Tuhan yang kurang menghormatin hari Sabat dengan beribadah ke gereja. Dan ya, apakah kita adalah kelompok orang yang sekarang selama ini kurang kehadiran kita di gereja dalam beribadah, atau kita kelompok yang ikut dalam beribadah? Bagi yang selama ini kurang ikut, ya marilah supaya kita bisa hidup iman kita kepada Tuhan. Dan bagi yang selama ini hadir di dalam beribadah,
ya kita mengingatkan saudara kita yang belum beribadah. Karena ketidakhadiran mereka dalam ibadah, maka ini akan menimbulkan iman yang mati, ya. Dan tentu ini akan menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial juga, ya, dalam kehidupan sosial. Nah, jadi marilah apapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, 10 firman Tuhan yang disampaikan Tuhan pada Musa bagi bangsa Israel pada kitab Keluaran 20 bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi Tuhan sendiri menyatakan dalam perikop bacaan ini, ketika orang itu melanggar, bahwa hukuman mati bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan itu. Banyak orang menganggap ketika tidak ke gereja itu tidak dosa gitu ya. Tidak ke gereja itu dosa karena itu pelanggaran firman Tuhan. Baik dalam perikop ini maupun dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 itu. Berdosa. Berapa banyak dosa dihimpun warga GPKP yang 60% itu. Dan dosa itu bukan tidak menimbulkan hukuman, ada hukuman. Ya, ada hukuman bagi setiap pelaku dosa itu. Dan ya, perikop ini mengingatkan kita, marilah siapapun kita, warga gereja, marilah kita ikut ambil bagian dalam setiap ibadah hari Minggu. Ketuahan kalak simugikan kata ribata dengan semakai kenca ibas geluhna tuk hari. Haleluya. Amin.